Film dimulai dengan memperlihatkan 4 pendaki yang sedang menjelajahi lembah Ura di Bhutan pada tahun 1995. Kali ini, Paul dan ketiga rekannya berusaha mengeksplorasi keindahan pegunungan Himalaya bagian timur. Saat mereka tiba di sebuah jembatan gantung, Greg, yang paling antusias di antara mereka, meyakinkan rekan-rekannya untuk segera menyeberang. Di tengah pemandangan yang memukau, tiba-tiba Greg melihat awan badai yang bergerak mendekat. Pada saat yang sama, Paul mendengar suara aneh dan meminta rekan-rekannya untuk diam. Kepanikan pun melanda ketika Paul terjatuh ke dalam celah bebatuan. Dalam kepanikan, Greg bergegas turun ke dalam celah itu, sementara Fiona dan Ruth menyiapkan tali untuk menolong. Okay, go! Di dalam celah sempit itu, Greg merasakan ketakutan luar biasa ketika melihat Paul duduk bersila di depan sebuah kerangka raksasa yang tampak aneh. Meski pikirannya dipenuhi oleh berbagai pertanyaan, Greg yang ketakutan berusaha membujuk Paul untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Namun, Paul dengan tatapan kosong memperingatkan Greg agar menjauh, mengatakan bahwa Greg akan terkena kutukan jika menyentuhnya. Mengabaikan perkataan Paul yang terdengar aneh, Greg tetap membopongnya keluar dari celah. Come on, let me get you out of here. Just give me a minute. There's a house! Sesampainya di sebuah gubuk kosong milik warga, Ruth yang panik mencoba menyadarkan Paul, namun terkejut ketika menemukan potongan tulang aneh yang dibawa Paul. Sementara itu, di luar gubuk, Fiona melihat awan badai mendekat dan segera masuk ke dalam. Greg yang memeriksa kondisi Paul semakin bingung melihat sayatan aneh di kedua tangannya. Beberapa saat kemudian, di tengah badai salju, Ruth yang semakin cemas mengusulkan untuk segera membawa Paul turun gunung. Namun, mengingat kondisi badai yang buruk, Greg memutuskan untuk mencari bantuan di keesokan harinya. Malam itu, Ruth yang kebingungan memainkan potongan tulang yang dibawa Paul, meniupnya tanpa sengaja. Tak lama setelah itu, Ruth mendengar suara langkah kaki di luar gubuk, membuatnya semakin gelisah. Keesokan harinya, badai belum juga mereda. Greg dan Fiona memutuskan untuk mencari bantuan. Sementara itu, Ruth yang melihat bayangan di tengah badai bergegas keluar, berharap menemukan pertolongan. Hello! Can you help us? We need help! Namun, saat mendekat, Ruth merasa ngeri dengan sosok yang dilihatnya. Setelah itu, Greg mengatakan bahwa jika mereka tidak segera turun dari gunung, situasinya akan menjadi lebih buruk. Ruth yang panik kemudian menceritakan sosok mengerikan yang dilihatnya di luar. Namun, Fiona dan Greg hanya kebingungan karena mereka tidak melihat apa-apa, hanya Ruth yang berteriak-teriak tak jelas.
Pada malam harinya, tanpa disadari Ruth, Paul yang sudah siuman tampak membisikkan sesuatu yang aneh. Pagi berikutnya, Ruth terbangun dan terkejut saat menyadari bahwa Paul telah menghilang. Di tengah kebingungan, mereka segera mengikuti jejak Paul yang mengarah ke puncak. Fuck's sake, Paul, what are you doing? Setelah berjalan cukup jauh, Greg dan Fiona merasa kesal melihat Paul yang hanya duduk bermeditasi di depan jembatan. Di tengah percekcokan mereka, tiba-tiba Ruth terlihat seperti dikendalikan oleh sesuatu. Oh, ya Tuhan, bisik Greg dengan kaget. Ruth, seperti kerasukan, tiba-tiba menyerang dan membunuh kedua temannya. Setelah itu, Ruth melompat ke dalam jurang, meninggalkan Paul yang duduk dengan tatapan kosong sambil meniup sebuah tulang. Apa yang sebenarnya terjadi pada Paul? Tenang, karena film pun baru dimulai. Singkat cerita, 23 tahun kemudian, kisah beralih ke seorang mantan intel bernama James yang menjalani rutinitas jogging untuk menjaga kesehatannya, meskipun kebiasaan merokoknya masih sulit dihentikan. Suatu hari, James yang baru pulang dari toko bertemu dengan Amanda, seorang gadis muda berambut pendek yang merupakan putri dari sahabat lamanya di Badan Intelijen. Amanda bercerita tentang trauma yang masih dirasakannya akibat kematian ayahnya 3 tahun lalu. Namun, ia merasa sedikit lebih baik setelah bergabung dengan sebuah kelompok dukungan di mana ia bisa curhat dan berbagi perasaan. Amanda juga memberikan beberapa nasihat kepada James yang kehilangan istri dan anaknya 3 tahun lalu akibat kecelakaan mobil. Namun, di tengah percakapan, Amanda menerima telepon dari ibunya dan segera pamit pulang. Keesokan harinya, James yang kembali mengalami mimpi buruk bangun dan meminum obat untuk menenangkan dirinya. Cerita kemudian beralih ke rumah Amanda, di mana ibunya, bernama Nora, meminta James datang karena Amanda menghilang secara misterius. James terkejut melihat pesan darah di dinding yang bertuliskan, "The Empty Man membuatku melakukannya." Saat polisi dan detektif tiba, Nora mengungkapkan bahwa Amanda beberapa hari yang lalu sempat mengalami serangan panik di sekolah. Detektif Miller berasumsi Amanda mungkin sedang kabur dengan pacarnya, tapi Nora yakin anaknya tidak seperti itu. James, yang merasa terlibat secara emosional, memutuskan untuk menyelidiki kasus ini, terutama setelah menemukan brosur kelompok bernama Pontifex yang diikuti Amanda. Siang harinya, James mendekati teman Amanda, Deborah, untuk mencari informasi. Lying in class, dude. Di dalam mobil, Deborah yang terlihat gelisah menceritakan bahwa 2 hari lalu, ia dan beberapa temannya, termasuk Amanda, melakukan ritual pemanggilan The Empty Man di sebuah jembatan. Amanda menemukan sebuah botol dan mengajak mereka semua untuk meniup botol tersebut sambil mengucapkan mantra, sesuai legenda yang mengatakan bahwa The Empty Man akan datang menghantui dalam waktu 3 hari. Di hari pertama, mereka akan merasa diikuti. Di hari kedua, sosok The Empty Man akan menampakkan diri, dan di hari ketiga, The Empty Man akan mengambil alih tubuh mereka. Setelah melakukan ritual itu, Amanda tampak aneh dan mulai bermeditasi sambil mengucapkan mantra-mantra aneh.
Pada saat itu, mereka panik ketika mendengar sosok misterius yang sedang mengejar. Keesokan harinya, Deborah yang sedang berjalan-jalan di Ojon Plaza melihat Amanda sedang berbisik-bisik dengan Brandon, membuat Brandon tampak kebingungan. Setelah Deborah mendengar cerita dari Brandon, ia semakin panik saat melihat 6 orang asing duduk bersila di pinggir jalan. Oh, wait a second. Hey, could you give me an address for Brandon? Singkat cerita, James yang penasaran akhirnya mendatangi jembatan tempat syuting A Quiet Place, di mana Amanda dan kelompoknya melakukan ritual. James terkejut saat tiba-tiba suasana menjadi sangat sunyi. Dalam keheningan itu, James melihat sebuah lubang pemeliharaan yang terbuka, dan ia memutuskan untuk memeriksanya. James tersentak kaget saat menemukan tubuh Amanda yang sudah tidak bernyawa. Sepertinya seseorang telah mempercepat ajal Amanda. Malam harinya, ketika polisi sedang melakukan evakuasi, James yang memeriksa brosur komunitas tiba-tiba mimisan. Di tempat lain, Deborah yang sedang berada di sauna panik saat mesin sauna tiba-tiba mati dan uap memenuhi ruangan. Pada hari ketiga, Deborah ditemukan tewas dengan cara mengenaskan, seolah-olah dia juga mengalami diskon umur. James yang mendatangi kantor polisi Punok mendapat kabar tentang kematian Deborah. Dari penyelidikan, terungkap bahwa Deborah mungkin menjadi korban ritual yang aneh. James pun memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang komunitas Potipex yang diikuti oleh Amanda dan teman-temannya. Dalam penyelidikannya, James menemukan bahwa komunitas Potipex sedang menunggu kedatangan sosok tulpa yang akan dijadikan inang oleh junjungan mereka, The Empty Man. Saat sedang melakukan penyelidikan, James mendapat telepon dari Nora yang menunggunya di depan rumah. Nora menangis mengingat Amanda yang belum ditemukan, sementara teman-temannya sudah meninggal. James berusaha menenangkan Nora, yakin bahwa Amanda masih hidup. Namun, di tengah kesedihannya, Nora mengajak James untuk bermesraan. James yang khawatir digerebek Pak RT akhirnya meminta Nora pulang saja. Malam semakin larut, James sedikit menyesal karena menolak Nora. Dia pun memutuskan untuk tidur. Hey, sleepyhead. Namun, di pagi buta, James terbangun oleh suara seorang wanita yang terdengar sangat jelas. Dia melihat bayangan di depan pintu kamarnya, dan saat hendak menghampiri, bayangan itu sudah menghilang. Keesokan harinya, James kembali melanjutkan penyelidikan. Dia mendatangi sebuah gedung mewah tempat komunitas Potipex mengadakan pertemuan. Why else would you be here? Yes, well, I'm here to tell you. Di sana, Arthur, pemimpin komunitas, mengungkapkan bahwa junjungan mereka, The Empty Man, akan menunjukkan jalan yang benar dan membawa perdamaian. James terkejut saat mengetahui bahwa komunitas yang diikuti Amanda adalah pemuja The Empty Man. Usai pertemuan, James mendekati Arthur untuk menanyakan tentang sosok The Empty Man.
Arthur menjelaskan bahwa The Empty Man adalah entitas yang mereka percayai mampu menyelamatkan umat manusia. Entitas ini membutuhkan inang manusia yang cocok, disebut tulpa. Meski bingung, James memutuskan untuk terus mencari petunjuk tentang keberadaan Amanda. Even if something exists, even if it can't be communicated to others, James kemudian menemukan aula bawah tanah dan mendengar ritual yang dilakukan komunitas itu. Sang mentor, yang merasakan kehadiran entitas, memimpin anggotanya melakukan pemanggilan. James tertangkap basah oleh petugas keamanan dan diusir dari tempat itu. Namun, seorang anggota bernama Neil memberitahu James bahwa Amanda telah dibawa ke sebuah kabin di hutan geledegan untuk menjalani pelatihan akhir sebagai persiapan memilih inang The Empty Man. No idea how dangerous these people are, man. James yang panik segera pergi menuju kabin di hutan. Di sana, dia menemukan rekaman video berjudul Manifestasi 13. Yang menunjukkan pria mengalami pengalaman mengerikan. James semakin ketakutan saat menyadari boneka beruang di video itu tiba-tiba hilang. James memutuskan untuk mencari lebih jauh di sekitar area camp. Di pinggir danau, James menyaksikan sebuah sekte melakukan upacara api unggun. Berpikir itu hanya halusinasi, James memutuskan untuk pergi. Yeah, no. Tapi kemudian hampir saja ditangkap oleh anggota sekte yang marah. James kembali ke rumah dan menceritakan kepada Nora bahwa Amanda terlibat dengan komunitas berbahaya yang sedang berusaha membangkitkan The Empty Man. Saat James dan Nora berbicara, mereka menerima telepon misterius. Hello. Dan menyadari bahwa mereka sedang diincar oleh komunitas tersebut. James meminta Nora untuk melarikan diri bersamanya. Di stasiun, James meminta Nora menghubunginya jika ada sesuatu yang aneh terjadi. Setelah Nora pergi, James teringat kembali pada skandal perselingkuhannya dengan Nora yang menyebabkan suami Nora meninggal dalam kecelakaan yang mencurigakan. Kesedihan dan penyesalan James semakin dalam saat ia memikirkan istri dan anaknya yang meninggal dalam kecelakaan. James yang dihantui rasa bersalah bangun tengah malam dan memutuskan untuk merokok.
Di tengah ketakutannya, ia keluar rumah dan menemukan boneka beruang yang ia lihat sebelumnya kini berada di depan rumahnya. Keesokan harinya, James melihat Neil dan teman-temannya masuk ke O'Jones Medical Center. Dia mengikuti mereka dan menyaksikan mereka menyembah seorang pria yang terbaring tak sadarkan diri di rumah sakit. James bertanya-tanya siapa pria itu. James menangkap Neil dan membawanya ke tempat sepi untuk diinterogasi. Dengan mata yang penuh ketakutan, Neil menjelaskan bahwa pria itu adalah Tulpa dari The Empty Man, yang mereka percaya akan menghapus semua penderitaan di dunia. Neil menambahkan bahwa mimpi buruk yang dialami James adalah cara The Empty Man mencoba berkomunikasi dengannya. Pada malam hari, James pergi ke gedung komunitas Potipex dan menemukan berkas-berkas yang mengungkap identitasnya. Dia menemukan bahwa komunitas tersebut telah mengawasinya sejak lama. Panik, James pergi ke O'Jones Medical Center untuk mengungkap siapa pria yang dirawat di sana. Di rumah sakit, James melihat Amanda sedang merawat pria misterius itu. Amanda memberitahu James bahwa pria itu bernama Paul, inang The Empty Man yang pertama. Amanda mengungkapkan bahwa The Empty Man adalah entitas alien yang ingin melakukan pembenahan di bumi, tapi gagal dan terjebak dalam tubuh manusia. Kini mereka mencari inang baru, dan James adalah pilihan yang sempurna karena trauma dan kekosongannya. James syok saat menyadari bahwa dirinya telah dipilih sebagai inang berikutnya. Amanda menambahkan bahwa mereka tidak ingin entitas ini kembali terjebak dalam tubuh yang mati seperti sebelumnya. So we decided to try something a little bit. Dalam kondisi setengah sadar, James melihat sosok kerangka besar yang merupakan inang pertama The Empty Man. Setelah melewati serangkaian kejadian, The Empty Man akhirnya berhasil pindah ke tubuh James. James yang kini sepenuhnya dikendalikan oleh The Empty Man segera mengambil pistol dan pergi untuk menghabisi Paul yang sudah tak berguna lagi. Setelah berhasil menghabisi Paul, The Empty Man merasa puas karena kini memiliki tubuh yang cocok, memungkinkan dirinya untuk beroperasi dengan bebas di dunia manusia. Dan film pun selesai.
Bagaimana? Seru sekali bukan? Dan apakah kalian masih bingung? Tenang, saya jelaskan. The Empty Man adalah entitas alien yang terdampar di bumi dan ingin mengambil alih dunia. Karena mati di Himalaya, jiwa alien itu terjebak dalam tubuh manusia. Ketika Paul menjadi inangnya, kini giliran James yang terpilih sebagai inang baru karena kekosongan jiwanya. Dengan James sebagai inangnya, The Empty Man bisa bebas bergerak dan melancarkan rencana-rencananya di bumi. Mungkin itu saja review dan pembahasan tentang film The Empty Man 2020. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Samporna. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.